Program pendidikan vokasi memiliki peran besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta memberi solusi bagi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Oleh karena itu, pendidikan vokasi membutuhkan pengajar yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya, infrastruktur yang memadai, sumber daya pendukung yang mencukupi, dan kurikulum yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri. Latar belakang inilah yang menjadi pelopor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meluncurkan program Link and Match. Program Link and Match ini kemudian membuahkan sebuah ajang mencari talenta, vokasi berkualitas, dan penuh gagasan yang tertuang dalam Akademi Vokasi Indonesia 2021. Di mana kali ini Akademi Vokasi digelar di salah satu kota besar, yaitu Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali lagi dalam rangkaian acara Akademi Vokasi Indonesia 2021 bersama saya Muhammad Gibran. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana peran dan juga kontribusi industri otomotif Kala Group dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan vokasi di tanah air. Kita simak berikut ini. Dipilihnya Kota Makassar juga tak ayal karena Akademi Vokasi Indonesia kali ini bekerja sama dengan satu kelompok usaha yang terbesar di kawasan timur Indonesia, yaitu Kala Group, yang kendali usahanya berpusat di Kota Makassar. Tentunya berlangsungnya kegiatan ini itu sangat mendukung apa yang kita sebut sebagai link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Ini terwujud dengan adanya kegiatan ini. Nah, kami berharap siswa dan mahasiswa yang terlibat atau mengikuti kegiatan ini menjadi lebih bersemangat tentunya. Dan yang lebih penting adalah kita bisa menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa inilah keterampilan yang sudah dimiliki. Bahkan sejak para siswa atau mahasiswa itu masih kuliah atau sekolah di SMK atau di perguruan tinggi vokasi. Kala Group sendiri saat ini terlibat dalam 8 bidang usaha dengan 24 subunit bisnis, di mana salah satunya adalah bidang otomotif. Ya, grup konglomerasi Kala Group memang begitu lekat dengan mobil Jepang merek Toyota. Bahkan mungkin bisa dibilang grup ini besar karena Toyota. Oleh karena itu, Akademi Vokasi Indonesia kali ini akan mempertandingkan bidang keahlian teknik mesin dan otomotif di garasi Kala Toyota Nipa Mall, Makassar. Saya ingin atas nama Kala Group mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari Kemdikbud, dari CNBC, yang dalam rangkaian acaranya yang kota ketiga kalau nggak salah ya, keliling Indonesia memilih kami dari Kala Group untuk sebagai partner dalam menyelenggarakan event ini. Kami di Kala Group sebagai industri yang cukup bervariasi, 69 tahun kami berkiprah, punya bisnis yang line up-nya cukup banyak, ya otomotif, transportasi, logistik, properti, konstruksi, hospitality kayak cafe gini, ada restoran, mall, ada juga energi. Tentu sangat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang kompeten, sudah siap masuk untuk langsung bekerja dan berkontribusi dengan baik. Makanya kami sangat menyambut event-event seperti ini. Kami juga di Kala Group sebenarnya sudah lama melakukan upaya ini. Kerjasama dengan BLK, kita sudah lakukan di BLK Makassar dan Bantaeng. Kita juga melakukan kerjasama dengan SMK sebenarnya, Pak. SMK sudah lama kita lakukan, tapi memang masih terbatas. SMK 5, dengan kami pilih di Makassar yang salah satu kita adakan kerjasama, kita kasih juga bantuan di situ. Juga ada Politeknik Makassar, kita sama-sama menyusun jurusan otomotif waktu itu. Jadi memang sudah kita mulai, nah tapi dengan segala keterbatasan. Nah makanya kami sangat menyambut gembira bahwa Kemdikbud sudah betul-betul serius memperhatikan link and match ini. Nah kalau sudah tersambut seperti ini, kami sangat berbesar hati bahwa mimpi kita bersama, punya tenaga kerja yang siap berkontribusi, siap bekerja untuk membangun bangsa ini bisa lebih mudah terwujud. Narasi positif juga disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 sekaligus founder Kala Group, Bapak Yusuf Kalla. Dalam sambutannya, Pak Yusuf Kalla menyebut pengalaman adalah guru terbaik, di mana pengalaman itu salah satunya bisa didapatkan melalui program magang
yang menjadi output dari Akademi Vokasi Indonesia. Lalu kita katakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya adalah apabila ingin bekerja dengan baik, maka harus didahului dengan cara berpengalaman. Pengalaman itu bisa dilakukan dengan magang contohnya. Magang. Dan beberapa hal lagi. Karena memang suatu negara yang maju membutuhkan industri, membutuhkan peningkatan kapasitas. Karena itu dibutuhkan kualitas SDM kita. Salah satu cara meningkatkan SDM ialah pendidikan dan pelatihan. Inilah yang sangat penting untuk kita ketahui untuk meningkatkan daya saing nasional menghadapi ekonomi yang terbuka seperti ini. Kala Group berdiri sejak tahun 1950, diawali dengan era perdagangan di mana saat itu Haji Kala dan Haja Atirah Kala mendirikan NV Haji Kala Trading Company pada tahun 1952. Namun bisnis Kala berkembang pesat usai menjadi importir merek Toyota serta menjadi salah satu founder dealer Toyota di Indonesia yang bahkan meraih pangsa pasar tertinggi di Indonesia. Pada 1967, Haji Kala menyerahkan kepemimpinan bisnis Kala Group kepada Yusuf Kala. Di bawah kepemimpinan Yusuf Kala, Kala Group terus berkembang, merambah berbagai sektor potensial, dari sektor konstruksi, transportasi, properti, agroindustri, hingga energi. Memiliki banyak unit bisnis menjadi kekuatan tersendiri bagi Kala Group. Menurut Learning and Development Division Head Kala Group, Bapak Syamril, bisnis Kala Group sendiri terbagi menjadi dua bidang besar, yaitu otomotif serta pengembangan dan konstruksi. Keduanya disebut memiliki sinergi yang cukup baik karena saling terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lain, hingga bahkan menjadikan Kala Group sebagai satu ekosistem baru yang disebut Kala for Your Life. Kita secara global itu kan dua ya, ada otomotif, ada development and construction. Nah, kalau otomotif ini ya memang dia di auto ya, mobil sama logistik, jadi termasuk transportasi. Nah ini sinerginya bisa ya, misalnya auto nih mobil ya, itu kan tidak sekedar jualan mobil, dia juga mobilnya diangkut ke daerah ya, ditangani sama yang BJU. Kemudian kita juga punya kapal ya, integrasi. Jadi kita memang sudah buat ada istilahnya Kala for Your Life, itu diintegrasikan semua, misalnya beli mobil ada, mau beli rumah ada, mau bangun, mau sekolah ada. Ya Kala for Your Life memang kita sebutnya. Jadi mau sekolah, mau mall ya, mau rumah, mau mobil, mau ya semua. Syamril juga menyebut menjadi tenaga kerja di Kala Group tidak bisa dibilang mudah. Karena semua tenaga kerja di Kala Group apapun jabatannya, dari staf hingga direksi, semuanya harus melalui berbagai macam fit and proper test. Bahkan meski sudah berstatus karyawan, tenaga kerja di Kala Group wajib terus mengikuti berbagai program pelatihan pengembangan kualitas diri sesuai kurikulum yang sudah ditentukan oleh Kala Group. Kalau di Kala Group secara keseluruhan kita punya level. Jadi itu ada 5 level ya, dari staf sampai direksi. Nah, tiap level itu ada kurikulumnya. Jadi kayak kalau ini S1 sampai S5 sebenarnya nih. Ya, direksi ada kurikulumnya. Kebetulan saya juga learning and development ya di Kala Group. Nah, khusus yang teknisi, itu kita mengikuti karena kita yang ini kan Toyota. Jadi kita mengikuti kurikulumnya Toyota Astra Motor. Dan itu pun mereka ada ya, misalnya baru masuk jadi teknisi, itu ada onboardingnya, ya ada pelatihannya, ada level 2 sampai terus. Memang ada kurikulum yang sudah terstruktur. Sementara itu, untuk penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi di Kala Group memang tidak memiliki angka yang signifikan karena sesuai dengan kebutuhan cabang bisnis Kala Group yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau menyerap kan kita tergantung nanti kebutuhan ya. Misalnya bengkel kita, kan kita ada cabang 20 lebih. Nah bengkelnya tidak semua cabang ada, tapi banyak ya, lebih 10 lah. Nah, itu nanti kebutuhannya tenaga-tenaga teknisi ini berkembang ya, itu pasti ada kebutuhan. Iya. Namun demikian, Kala Group terus memperkuat komitmennya untuk menyerap tenaga kerja lulusan vokasi di tanah air. Salah satunya melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, BLK Makassar, dan BLK Bantaeng.
Dan tentu saja melalui kerjasama dengan Kemdikbudristek dalam program Akademi Vokasi Indonesia ini. Kala Group sendiri memiliki visi bagaimana caranya kita mengembangkan sumber daya manusia yang baik. Salah satunya memang diimplementasikan dengan cara bekerja sama dengan pendidikan vokasi. Kita pada beberapa bisnis, contohnya di otomotif, transportasi, properti. Nah, beberapa lini bisnis kita memang sudah bekerja sama dengan vokasi. Khususnya di Kala Toyota sendiri, salah satu contoh di bengkel-bengkel tersebar di area Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, dan Tenggara, itu ada beberapa penyerapan tenaga kerja, contoh magang atau link and match. Itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan kita menyerap SMK dan memberikan pendidikan, serta juga memberikan keterampilan. Yang harapannya begitu mereka lulus dari SMK, mereka bisa menyesuaikan apa kebutuhan dari industri itu sendiri. Sehingga begitu dia lulus, dia punya keterampilan, dia bisa bekerja di Kala Group sendiri atau Kala Toyota, ataupun di industri-industri yang sesuai dengan jurusan mereka dan keterampilan yang kita berikan. Nah, itu dia tadi upaya dan juga komitmen dari Kala Group dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan vokasi di tanah air. Semoga makin banyak lagi dunia usaha dan juga dunia industri yang bisa saling bersinergi memberikan kemajuan bagi dunia vokasi di Indonesia. Saya Muhammad Gibran, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.